Halo Bu Maryam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Maryam? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu Maryam. Pak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Maryam, sekarang kita kan berada di kegiatan praobservasi ya, dimana kegiatan praobservasi ini nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas Ibu nantinya. Adapun tujuan untuk kita berada di praobservasi ini untuk mempersiapkan nanti bagaimana Bu Maryam masuk ke kelas untuk pelaksanaan pembelajaran kegiatan supervisi akademik. Nah, kali ini jadi sehingga Bu Maryam nanti diharapkan lebih siap, kemudian juga bisa lebih percaya diri lagi sehingga dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Bu Maryam, sebelumnya mohon izin saya ingin menyampaikan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, mengenai tujuan pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran yang sudah Bu Maryam susun. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti apa tuh Bu Maryam? Baik, terima kasih Pak Denny. Sebelumnya, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam terkait pembelajaran besok, yaitu melalui tanya jawab, di mana siswa ini dapat menyebutkan apakah itu pemimpin. Yang kedua, melalui diskusi terbuka dengan siswa, maka siswa dapat menemukan pemimpin yang mereka idolakan dan dijadikan panutan. Yang ketiga, dengan mengamati sebuah gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai pemimpin yang ada di kehidupan ini. Yang keempat, dengan penugasan, siswa dapat menuliskan sosok pemimpin idolanya. Baik Bu ya, berarti ada 4 poin nih Bu yang saya tangkap dari tujuan pembelajaran Ibu. Dimulai dari tadi ada tanya jawab, ada diskusi terbuka, ada mengamati gambar, kemudian sampai pada penugasan. Jadi baiklah Bu Maryam, untuk berikutnya mengenai area pengembangan dalam kegiatan pembelajaran nanti yang ingin Bu Maryam kembangkan tuh seperti apa tuh Bu? Yang ingin saya kembangkan itu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baiklah. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai itu, jadi Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, jadi bisa nggak tuh Bu diceritakan pembelajaran diferensiasi itu kan memiliki 3 strategi nih Bu. Ada konten, ada proses, ada juga produk. Nah, dari ketiga strategi ini, jadi Bu Maryam apakah semuanya mencakup dalam suatu proses pembelajaran atau hanya beberapa, kemudian apa itu Bu yang diterapkan? Kali ini saya ingin fokusnya itu untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi pada proses dan produk. Jadi itu fokus pada proses dan produk ya Bu ya. Nah, oke, bisa dilanjut tuh Bu untuk proses pembelajaran berdiferensiasinya gimana? Untuk prosesnya melalui visual dan audiovisual. Untuk siswa yang visual diberi kesempatan untuk mengamati video tentang lingkungan, kemudian siswa menyampaikan hasil pengamatan video tentang kepemimpinan. Bagi kelompok audiovisual, siswa menyaksikan cerita tentang pemimpin yang baik dan benar. Siswa bertanya jawab tentang ciri-ciri dan cara menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau saya boleh tanya nih Bu, untuk diferensiasi produknya itu gimana tuh Bu? Yang pertama, siswa yang memiliki kemampuan kurang dalam menulis menyelesaikan tugas dengan menjodohkan kata dengan gambar seorang pemimpin. Kemudian siswa yang berkemampuan sedang dalam menulis dapat melengkapi kalimat sederhana untuk mengetahui sosok seorang pemimpin. Siswa yang lancar membaca dan menulis dapat menyusun kalimat tentang kepemimpinan. Siswa yang menyebutkan dan menceritakan cara menjadi pemimpin yang baik. Siswa dapat menirukan pemimpin idolanya sehingga dapat memimpin diri menjadi lebih baik. Oke Bu ya, jadi prosesnya ini sangat lengkap nih Bu ya, ada visual, ada audio visual, jadi produknya juga sesuai dengan minatnya Bu. Ada juga yang bercerita, mewarnai, menjodohkan kata, dan lain-lain sebagainya. Jadi luar biasa sekali ya Bu Maryam. Jadi Bu Maryam, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya Bu ya. Pertanyaan ini mengenai rancangan pembelajaran. Jadi bagaimana tuh Bu rancangan pembelajaran yang dipersiapkan
baik dari model, metode, strategi, langkah-langkah ataupun bentuk penilaiannya. Boleh diceritakan tuh Bu Maryam? Kalau metodenya nanti yang saya gunakan itu metode demonstrasi dengan bentuk menyampaikan materi, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Nanti ada kegiatan tanya jawab antara saya dengan siswa menyampaikan hasil pemikirannya, kemudian saya mendemonstrasikannya cara menjadi pemimpin yang baik melalui video pembelajaran serta siswa mengerjakan tugas. Jadi Bu, untuk penilaiannya itu gimana tuh Bu? Untuk penilaiannya tuh dinilai dari penilaian sikap observasi saat siswa melaksanakan kegiatan belajar, meliputi kejujurannya, kedisiplinannya, dan kepeduliannya. Yang kedua, penilaian pengetahuan menyebutkan pimpinan idolanya. Jadi pemimpin idolanya itu seperti apa. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan itu menyebutkan pemimpin idolanya seperti apa. Oke, jadi Ibu ini menggabungkan metode demonstrasi ya, tanya jawab, penugasan, serta penilaian. Jadi ada penilaian sikap observasi, penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, kita ini berbicara waktu pelaksanaan nih Bu. Nah, ini kan kita baru ada kegiatan praobservasi. Nah, nanti kalau kita mengadakan kegiatan supervisi akademik, dan saya mohon izin lah Bu ya, ketika itu saya masuk ke kelas Ibu. Jadi kira-kira waktu pelaksanaannya kapan tuh Bu bisa kita laksanakan? Jam keberapa? Juga pembelajaran apa gitu Bu? Pelaksanaannya insya Allah dalam minggu ini dan waktunya di pagi hari Rabu. Oh, hari Rabu Bu ya. Jadi itu tadi merupakan proses dari praobservasi nih Bu yang kita laksanakan ini tadi ya. Jadi kemudian Bu Maryam, pada saat pelaksanaan supervisi nanti, saya mau izin lagi untuk mengobservasi proses pembelajaran Ibu ketika di dalam kelas. Nah, kemudian pada saat itu saya akan mencatat beberapa poin yang saya butuhkan aja, ya, pada saat supervisi sebagai observer lah nantinya kan. Jadi setelah selesai proses pembelajarannya, kita tuh nanti ada lagi Bu melakukan kegiatan pasca observasi dengan pengajar praktik seperti Ibu lah itu nanti. Oh ya Bu Maryam, dari kegiatan praobservasi ini kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari praobservasi ini adalah bagaimana bahwa saya tuh baik. Assalamualaikum anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Hari ini bagaimana kabar kalian? Ada yang sakit atau tidak hadir hari ini? Ada. Siapa teman kita yang tidak hadir? Alfi sakit. Salsa juga sakit ya. Oke. Nah, baik kelas. Ketua kelasnya mana? Ketua kelas, halo ketua kelas.
tentang pemimpin idolaku. Nah, kalau ibu tanya kepada kalian, pemimpin itu siapa aja? Ayah, lagi mama. Mama. Pemimpin itu siapa aja? Ayah. Ketua RT, benar. Lagi presiden, lagi ketua kelas, good. Lagi siapa lagi? Iya, wakil RW, Bu. Terus siapa lagi? Wali kota, itu kan juga pemimpin kan? Nah, sekarang ibu tanya sama kalian, ada nggak pemimpin idola kalian? Kira-kira siapa pemimpin idola kalian? Ada yang bisa jawab? Bang Arkan, iya. Pemimpin idola abang itu siapa sih? Ayah. Kenapa ayah jadi pemimpin idola abang? Karena beliau mencari nafkah. Terus penyayang. Suka marah nggak? Suka marah, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Lagi? Siapa yang punya pemimpin idola? Gak ada lagi. Kalian nggak punya. Jadi itu ketua kelas kalian bukan pemimpin idola kalian. Kenapa? Kak Zara kayaknya ini. Pemimpin idola Kak Zara siapa? Gak ada. Kenapa gak ada? Presiden gak ada yang mengidolakan presidennya. Siapa? Presiden Anies. Sebelum itu kan bakal lagi. Prabowo belum jadi presiden dia. Pak Soekarno, kenapa sayang Pak Soekarno? Karena dia berhasil memerdekakan negara Indonesia, Bu. Bang Rehan, ada pemimpin idolanya? Atau ayah juga? Atau keplingnya? Kepling kami, Bu. Adil, jujur, bertanggung jawab. Seperti itu. Ya. Terus siapa lagi? Kepala sekolah kami, Bu. Itu pemimpin juga kan? Kepala sekolah kami baik, Bu, ramah. Ya enggak? Jangan kalian pikir pemimpin itu siapa, presiden aja, enggak. Pemimpin di rumah adalah ayah. Pemimpin di sekolah adalah kepala sekolah. Pemimpin di lingkungan rumah kita adalah kepling. Pemimpin di negara kita adalah presiden. Bu, kenapa nggak mama? Karena ayah yang mencari nafkah. Tapi kalau nanti ayah ini meninggal, pemimpinnya berganti jadi ibunya yang menjadi pemimpin rumah tangga. Tapi itu mudah-mudahan sudah terjadi lengkap ayah dan ibu kita. Nah, ayo sekarang kita perhatikan halaman 53, nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Oke, dulu kita jawab itu, kita lihat di halaman 56, ada teks bacaan pamanku lurah idola. Bang Arkan, yuk kita bacain Bang Arkan. Silakan Bang Arkan baca. 56. Halaman 56. Iya. Pamanku lurah idola. Disebutkan pamanku, Badi namanya. Dia seorang lurah di desanya. Warga biasanya memanggil dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta menyayangi beliau. Kalau bicara sebagai lurah, digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujungnya ketika aku mengomentari rumahnya, ternyata dari cerita bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat keluarga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Dia ingin warganya menginformasi
Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka itu informasi. Oke, stop. Bang Rehan sambung. Kuat bergantian dengan bibi. Kuat naik bergantian dengan bibi. Bergantian dengan bibi. Sore hari paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda hingga warga tak suka belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah raja pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku ucap-ucap, taman pemilihan hewan, dan buku pengetahuan umum. Presiden mana? Ia selalu menyusahkan sebagian hatinya untuk memberi mereka. Oke, stop. Bang Hafiz sambung. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujuinya. Tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warga. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Oke, sekarang pemimpinnya siapa ini namanya? Pak Badi. Pak Badi ini siapa? Selain lurah, dia jadi apa? Guru. Dia adalah seorang guru. Nah, setelah kalian dengarkan teksnya sambil dibaca oleh teman-teman, bagaimana menurut kalian sikap Pak Badi? Baiknya di mananya? Tidak menyuap. Sederhana, Ramah. tidak menyuap, Bu. Apa sayang? Tidak sombong. Tidak sombong. Apa nih? Tidak menyuap warga. Tidak menyuap warga. Ada dibahas di situ. Lagi apa? Memikirkan kepentingan Warga. kepentingan warganya. Menggunakan kepentingan pribadinya. Iya kan? Dibilang Pak Badi mau buka pasar. Terus kata warganya, nanti pasar tradisional ini kalah saing. Lanjut, apa yang dilakukan Pak Badi? Apa pasarnya tetap dibuka? Ditolak. Dan nggak jadi pembangunan pasarnya agar pasar tradisional juga tidak tersaingi. Karena itulah mata pencarian dari warga Pak Badi. Lagi apa sifatnya? Ia selalu menginginkan sebagian gajinya untuk Berarti dia hemat, iya kan? Hemat. Sederhana hidupnya kan? Gajinya dibahasnya tadi apa? Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Ini berarti memang Pak Badi ini adalah orang yang sangat sederhana. Untuk apa gajinya? Dipikirkan yang masih banyak lagi yang akan dibantu oleh Pak Badi. Banyak warga yang butuh bantuan. Jadi Pak Badi itu jangan sementang murah, terus dia mau seenaknya, mau bangun rumah besar-besar. Nanti apa kata warga itu murah banget itu sombong, ya? Kan gitu kan? Oh, Pak Badi tuh
bantuan kami nggak dikeluarkannya, dimakannya gitu ya. Mau seperti itu punya pemimpin? Mau seperti itu? Jadi pemimpin seperti apa yang kalian harapkan? Kalau kalian punya pemimpin, misalnya kepala sekolah, kalian berharap kepala sekolah itu seperti apa? Baik, ramah, sabar, marah. Nggak pemarah, sabar, masya Allah, lengkap ya. Ada? Adalah. Ibu yang tidak korupsi, Bu. Ya. Tidak korupsi. Tidak korupsi. Amin ya Allah. Lagi sebelah sana, Bang Nanda. Pemimpin seperti apa yang Bang harapkan? Gak ada. Jadi apa nggak mau pemimpin? Apa guna ada pemimpin? Jangan ada tunggu. Apa guna ada pemimpin? Nih di dalam kelas juga harus ada pemimpin. Kenapa? Supaya ada yang Supaya ada yang mengatur. Supaya ada yang mengatur. Supaya teratur. Lagi? supaya tidak Kalau nggak ada ketua kelas gimana? Siapa yang mau ngatur? Siapa yang mau bantu ibu untuk ngatur kelasnya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada kepala sekolah kayak mana? Siapa yang ngatur guru-gurunya? Siapa yang ngatur murid-muridnya? Nggak ada kan? Jadi itulah gunanya pemimpin. Kalau nggak ada ayah, kayak mana keluarganya? Ayah pemimpin keluarga, bagaimana? Jadi ibunya yang susah mana ngurus anak, harus cari uang lagi, bener nggak? Jadi apa? Jadi nggak teratur semuanya kan? Itu gunanya pemimpin bang. Jadi kalau misalnya Ajemi suatu saat jadi pemimpin, Ajemi mau jadi pemimpin seperti apa? Coba bang Ajemi. Suatu saat nih udah tamat SMA, udah selesai kuliah, rupanya bang Jemi ada rezeki untuk jadi pemimpin. Bang Jemi mau jadi kayak mana? Bang mau jadi pemimpin yang baik dalam hal nggak sakit. Gimana bang? Mau jadi pemimpin yang korupsi? Enggak. Jadi mau menjadi pemimpin seperti apa? Mau jadi pemimpin yang suka musuh teman-temannya, tetangganya. Jadi apa? Mau jadi pemimpin yang? Saya nggak mau jadi pemimpin, mau jadi tukang musuh aja katanya. Bang Dimas, one day Bang Dimas jadi pemimpin, jadi kepling di sini. Oh iya, amin lah. Amin. Nah, kalau jadi pemimpin Bang Dimas maunya jadi seperti apa? Mau jadi seperti apa? Mau jadi Pak Soekarno juga? Iya. Apa yang perlu dimerdekakan? Kebebasan rakyat atau warga di lingkungan. Bukan berarti bebas suka-sukanya. Misalnya ada rakyat yang ada lingkungan yang ditindaslah. Dulu campingnya nggak boleh warganya itu mau musikin aja, nggak ada tuh, udah hapus dia, nggak usah diopenin lagi, segala bantuan putuskan seperti itu ya bang ya. Berarti Bang Dimas jadi camping, Bang Dimas nggak mau lagi menekan warganya, iya kan Bang Dimas, seperti itu ya maksudnya ya. Jadi kepala desa yang baik ya, yang nggak pelit ya. Iya, ya bang, yang adil, bertanggung jawab. Iya, betul. Amin, amin kan nak? Amin. Sekarang tugas kalian, karena masing-masing mungkin malu menyatakan mau jadi pemimpin seperti apa, atau pemimpin siapa yang kalian idolakan. Sekarang tulis di kertas kalian masing-masing. Siapa pemimpin idola kalian? Misal contoh ya, Bu, pemimpin idola saya Bapak B.J. Habibie. Pernah jadi presiden ya, presiden ketiga. Saya idolanya Pak B.J. Habibie karena Pak B.J. Habibie itu bisa buat pesawat. Dia orang yang ramah, bijaksana, seperti itu ya. Ditulis dalam kertas, waktunya 5 menit dari sekarang. Ya Bu. Jangan malu-malu, karena kalian cerita sama kertas, gak ada yang ketawa di sini ya Bu. Megang dulu ya sayang ya. Jangan ibu, enggak jangan gini. Gak usah dikoyak sayang, tulis aja di kertas kalian masing-masing. Jangan malu-malu karena kalian tulis di kertas, bukan bisa apa. Ayo, pasti semua punya pemimpin idola. Mau ayahnya,
Udah main aja, ini potong ini. Jangan sampai ditulis sama ceweknya ya. Aku pin idolanya ini Mas Dimas. Boleh ya. Karena Mas Dimas kan juga pemimpin di hatiku, katanya nggak boleh ya. Susah Bang Rizky di situ ya? Pindah sebelah Paris. Paris geser Paris dia Rizky di situ. Kasian dia nggak ada wajah. Sudah? Sudah? Boleh kuliah? Ini saya. Ya cepat lah. Siap. Udah kita rekam. Nanti. Ayo sambil pikir ya. Like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Yuk langsung saja saya mulai videonya. Saya akan membacakan pidato saya lewat buku tulis saya ya teman-teman. Saya sudah mencatat ya. Baik, saya akan membacakan pidato saya yang berjudul Pemimpin Idolaku. Pemimpin Idolaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya hormati, juga teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan topik pemimpin idolaku. Ini pidato tentang pemimpin idolaku. Nathan namanya. Dia seorang ketua kelas, teman biasa memanggilnya dengan sebutan Nathan. Aku tahu mereka mengenal dekat dengan beliau. Beliau merupakan ketua kelas yang jujur, cerdas, dan bertanggung jawab. Walaupun Nathan menjadi ketua kelas, ia anak yang sangat bertanggung jawab, disiplin, dan tegas. Beliau memimpin teman kelas di sekitarnya dengan tegas dan disiplin. Beliau seorang anak sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Tidak salah guru memilih ketua kelas seperti Nathan.
dari bertanggung jawab adalah yaitu kita melaksanakan tugas dari guru. Tugas dari ketua kelas itu adalah memimpin teman di sekitarnya agar bisa menjaga ketenangan kelas dan ketertiban di lingkungan sekolah. Dan maksud dari sopan adalah sebagai ketua kelas kita harus sopan terhadap guru, orang tua, kepala sekolah, dan juga orang lain di sekitar kita. Maksud dari jujur adalah kita harus berbuat jujur terhadap sesama teman dan juga orang lain di sekitar kita. Dan maksud dari disiplin adalah yaitu kita jangan telat ke sekolah, jangan telat mengerjakan tugas. Itu maksud dari disiplin. Demikian pidato singkat ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi adalah video singkat tentang pemimpin idolanya. Kebetulan pemimpin idolanya adalah ketua kelas. Oke, sudah selesai tugasnya. Bang Dimas, sudah selesai. Kuliah tugasnya. Bang Dimas sudah selesai kelas. Tadi Nathan, bukan Dimas ya. Kita baca hasil dari Bang Dimas. Pemimpin idolaku, saya ingin menjadi seperti Pak Soekarno, jadi presiden nih nanti. Amin. Jadi KPI dulu ya Bang ya, buat jadi presiden ya. Soekarno itu baik, ramah, dan bijaksana untuk menjaga bangsa Indonesia. Indonesia akan tetap maju untuk bangsa negara Indonesia. Persatuan Soekarno sangat kuat untuk menjaga rakyatnya. Lagi ada yang lain dari ini? Selain presiden? Siapa abang? Siap? Faris? Abdillah? Urul? Kenapa malu? Kakak? Gak apa-apa sayang, udah banyak. Ya kita baca punya Raisa. Idolanya adalah ibunya Mama. Mamaku adalah idolaku. Mama adalah tulang punggung keluarga yang tidak ada kata menyerah. Oh, jadi mamanya adalah tulang punggung ya Kak ya, yang menafkahi, yang menjaga anak-anak, karena kebetulan ayahnya sudah meninggal. Lanjut, Mama sangat sayang pada keluarga. Mama tidak gampang marah. Mamaku idolaku sesudah ayah. Mama adalah wanita kuat dan hebat. Mama mempunyai sikap baik dan penyayang. Ada nggak yang nggak sayang sama mamanya di sini? Atau ada yang nggak sayang sama ayahnya di sini? Ada? Ada. Semuanya sayang sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah mengurus kalian dengan baik, menafkahi dengan baik. Itulah pemimpin kalian di dalam rumah. Nah, lanjut siapa ini? Kak Amel, udah siap kayaknya. Kenapa dia? Astagfirullahaladzim. Ini pilih Bang Adin satu lagi. Pemimpin idolaku adalah ayah. Karena ayah selalu menafkahi aku dan selalu menemaniku di waktu sedih. Selalu ada berarti dalam saat suka dan duka. Lanjut. Ayahku memang marah, tetapi untuk kebaikan aku sendiri. Ayahku sering mengajari aku berbagai pelajaran seperti ilmu agama, mengaji, mengenal kitab-kitab, dan lain-lainnya. Oke, buat ini pemimpinnya. Nah, kalau kalian sudah mengidolakan seorang pemimpin, itu pemimpinnya ramah, dia peduli terhadap orang lain, seperti itu kan? Makanya apa yang harus kalian lakukan setelah kalian
dimusuhi juga nggak marah. Lalu apa yang kalian lakukan kalau sudah tahu seperti itu? Kalian suka karena ternyata itu adalah hal baik, iya nggak? Ada yang suka, Bu, saya suka sama begal karena dia bunuh orang. Ada yang suka seperti itu? Enggak. Karena apa? Karena sikapnya itu nggak baik. Nah, kalau pemimpin yang kalian bicarakan tadi, ayahku penyayang, Catherineku nggak tukang marah. Lalu apa yang kalian lakukan? Kalian harus meneladani, mencontoh apa yang kalian suka atau idolakan. Contohnya, kalian suka ayah kalian itu nggak gampang marah, maka kalian juga harus seperti itu. Kalian jangan sekedar suka, tapi dicontoh apa yang kalian suka. Kepling kami, Bu, nggak tukang marah, adil merata, semua sama di pandangannya. Tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya. Seperti itu juga kalian. Ketua kelas kami, Bu, dia nggak tukang marah, nggak suka berantem, nggak suka perang. Nah, itu yang kalian contoh. Ketua kelas kami datang tepat waktu, Bu. Kalian juga mencontoh seperti itu, iya kan? Dia mulai dari hal kecil, dari skala kecil, keluarga, dari ayah nggak suka marah. Nah, kalian juga harus seperti itu, karena itulah yang kalian idolakan. Tapi kalau memang kalian nggak mengidolakan apa-apa, itu nggak mungkin. Pasti ada idolanya, entah pemain sepak bola. Ya, Bang Apis tadi ya, pemimpin sepak bola ya. Dia Ronaldo tadi katanya. Nah, Ronaldo itu untuk jadi besar seperti itu tuh ngapain dia? Bola. Apakah dia jadi begal? Apakah dia main handphone? Kita tanya. Gak ada yang sukses dengan main handphone terus, nggak ada. Dan itu karena kesungguhannya, latihannya, sopan santunnya terhadap keluarganya. Itu pernah ada artikel yang gue baca, Ronaldo itu dia sangat sayang sama ibunya. Dia sangat menghormati gurunya. Itu ada artikel dibaca. Itu harus kalian baca. Kenapa dia bisa sukses? Apa yang menunjang dia seperti itu? Itu ada. Walaupun ayahnya mati dalam keadaan yang tidak baik, Bang, tapi dia tetap sayang. Itu yang harus kalian ambil. Pernah nggak dia ribut di lapangan? Hah? Sementara kalian disenggol sedikit aja langsung marah. Tapi kalian idolakan. Kenapa kalian tidak contoh? Itu artis, aku suka tuh artis itu. Tuh rambutnya pirang, Korea tuh cantik pakai rok pendek. Ikut nggak? Oh, bibirnya dimerah-merahin. Ikut nggak? Ikut. Kenapa ketika kita ngefans sama pemimpin, oh ini Ronaldo ini tempat apa? Sepak bola. Kenapa nggak ikut itu? Kenapa sikapnya nggak seperti itu? Padahal harusnya kalian contoh yang baiknya. Ikuti mukanya nggak mungkin nggak seganteng itu juga, ya kan? Iya nggak? Bagaimana Ronaldo kok bisa sampai di titik atas? Itu yang kalian gali. Bukan sekedar idola tempel mukanya pap. Oh dia main bola juga. Tapi ribut ujung-ujungnya di lapangan. Nggak seperti itu. Tidak akan sukses. Yuk lanjut kita di halaman 57. Nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama apa, Bang Rehan? Halaman 57. Kenapa baliknya lama kali? Apa Faris yang pertama? Oke, sanggup dan rela berkorban. Ini adalah sikap-sikap seorang pemimpin yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Lanjut yang kedua apa, Bang Arkan? Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jadi kalau cintanya sama keluarga aja, itulah yang menyebabkan dia hanya memedulikan keluarganya aja. Dia tidak memikirkan keluarganya karena dia hanya cinta dengan keluarganya, bukan kepada bangsa. Keluarganya terus dikayakan. Nanti ada lowongan kerja anaknya yang masuk.
Indonesia itu tadi semuanya sama. Tidak ada ini keluarga dia, ini keluarga belah perempuan dia. Oh ini keluarganya pacar anakku katanya. Bisa seperti itu? Oh di besanku, nggak boleh kan seperti itu? Dia harusnya adil, semua sama. Tidak ada yang berbeda. Bineka Tunggal Ika, apa artinya? Berbeda-beda tapi semuanya tetap harus bersatu. Next yang kelima, Bang Hafiz. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ketika warganya, ini kita contoh captain dulu ya. Jadi ketika warganya itu ada yang ribut, itu tetangganya selalu ribut kiri kanan, selalu berantem. Bagaimana caranya? Itulah tugas kita sebagai pemimpin untuk mengayomi kedua belah pihak ini agar tidak berantem. Apa sih yang diberantem? Dikasih penyuluhan, dikasih tahu, sama seperti Dimas. Kita masuk ke skala yang lebih kecil lagi di kelas. Faris sama Rizky selalu berantem. Faris selalu berantem, dijauhi gimana juga berantem. Caranya bagaimana supaya tidak berantem? Nah, tugas dari apa? Ketua kelas. Apa yang harus dilakukan ya? Menengahi mereka berdua, diduduki berdua. Ini masalahnya apa? Kenapa? Dikasih tahu seperti itu kan? Iya Bang Dimas. Dimas lihat itu Mas. Bukan makin udah hajar aja. Udah tumbuh kan mukanya, boleh seperti itu? Boleh. Dengar Bang, ketua kelas. Tidak boleh seperti itu. Atau oh ini dekat sama aku nih. Ini nggak dekat sama aku. Ya ini lemah nih, yang lemah nih. Berani dia dulu. Ketika yang sama aku nggak berani. Kenapa udah pilih kasih kan? Pilih kasih lah. Ada yang seperti itu di sini? Ada. Pintar banget kan? Ada. Teman. Nilai keagamaan itu contohnya apa? Bersyukur. Nilainya apa tadi aku bilang? Nilai agama kan? Kalau nilai agama berarti urusannya ke Tuhan. Apa yang kita lakukan pada Tuhan? Bersyukur lagi, berdoa lagi. Berdoa ini maksudnya beribadah. Kalau pemimpinnya nggak sholat, bisa nggak? Nah, atau pemimpinnya misalnya orang Kristen ini, pemimpinnya dia nggak taat ibadah, bisa nggak? Jadi seorang pemimpin itu harus taat beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Lagi apa? Tidak membeda-bedakan agama lain. Nah kalau di sosial, sikap sosialnya bagaimana? Apa Bang? Sopan. Apa? Sikap sosialnya tidak sombong, peduli. Iya, tidak sombong. Lagi, satu lagi, nilai pribadinya. Kepribadiannya jujur, bertanggung jawab, adil, seperti itu kan? Iya enggak? Jadi pemimpin itu nilai kepribadiannya itu adalah harus adil, jujur, dan bertanggung jawab. Amel. Ini nanti kita kerjakan ya di halaman 54, kemudian di halaman 55. Perhatikan yang dalam tabel. Nah, nama pemimpin idolanya adalah Badru. Posisi si Badru adalah kepala desa. Nah, kalau kepala desa ini bidangnya di bidang mana? Bidang politik. Nah, bisa juga nanti misalnya kalian buat nama pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariam. Waalaikumsalam Pak Denny. Gimana kabarnya Bu Mariam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi Bu Mariam beberapa waktu lalu kan kita udah melakukan kegiatan observasi ya kan di kelas 6 kelasnya Bu Mariam. Sudah luar biasa sekali saya lihat dari RPP-nya yang udah Bu Mariam siapkan, yang udah Bu Mariam susun. Pembelajaran di kelas 6 ini sudah sangat sesuai dengan pembelajaran
yang dituju yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang kemarin tuh saya lihat ketika melakukan observasi. Nah, jadi sekarang bagaimana nih perasaan Bu Maryam saat proses kegiatan observasi berlangsung? Boleh diceritakan, Bu Maryam? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Denny. Perasaan saya sekarang sudah lega terkait praktik pembelajaran di kelas saya kemarin yang sudah saya lalui dan diamati oleh Bapak juga. Perasaan saya saat melaksanakan observasi pembelajaran di kelas tersebut, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Meskipun awal-awal ada sedikit kendala terkait dengan visual karena saya masih meraba terkait kondisi alatnya. Mungkin ada beberapa siswa juga dalam pelajaran yang kurang tertib, tapi secara keseluruhan pembelajaran sudah terlaksana dengan baik dan saya juga sudah merasa lega seperti itu. Oke, baik Bu ya. Jadi Bu Maryam di sini sudah merasa lega karena pembelajaran sudah terlaksana dan sesuai Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. Untuk selanjutnya Bu, apa yang menjadi kekurangan ataupun kendala ataupun mungkin hambatan lah yang Ibu temui dalam kegiatan ataupun proses observasi kemarin itu? Baik. Kalau masalah hambatannya itu masih ada siswa yang kurang merespon. Merespon tentang pertanyaan seputar pemimpin idolanya seperti itu. Oke Bu ya. Jadi kalau itu tadi kendalanya ada yang kurang merespon Bu ya, kurang merespon untuk pertanyaan-pertanyaan seputar pemimpin ya Bu ya. Jadi Bu Maryam, menurut Bu Maryam tuh kenapa sih anak-anak itu ada beberapa itu mereka kok bisa kurang merespon, ataupun kalau berarti kurang merespon kan berarti ataupun kurang ngerti gitu tentang pemimpin? Boleh dijelaskan gitu? Kalau saya amati, saya rasa bukan kurang mengerti ya Pak ya, mungkin lebih kurang rasa percaya diri, mungkin mereka takut salah atau mungkin kurang berkomunikasi, memang anaknya pendiam atau seperti apa, mungkin seperti itu Pak. Jadi Bu, selain kurang percaya diri, anak-anak juga tuh kan berarti mentalnya down lah gitu ya kan. Jadi menurut Bu Maryam, langkah apa aja yang bisa Ibu Maryam lakukan, ataupun bisa juga mungkin Ibu memberikan gambaran atau rencana seperti apa agar anak-anak didik di kelas Ibu itu lebih percaya diri dan mentalnya itu lebih up lagi? Biasanya kalau sudah timbul masalah seperti ini, saya tuh ajak mereka untuk berdiskusi, tanya jawab seperti itu. Biasanya kalau sudah tanya jawab itu juga belum juga terlihat aktif, mereka belum terlihat respon, saya akan melakukan sistem tutor sebaya. Jadi anak yang sudah percaya diri ini bisa menularkan rasa percaya dirinya kepada teman-teman yang belum meningkat rasa percaya diri seperti itu. Baiklah, bagus sekali Bu ya, dengan cara menerapkan sistem tanya jawab dan juga kemudian menerapkan sistem tutor sebaya Bu ya. Nah, kalau ini menurut saya langkahnya tuh udah bagus sekali Bu. Kemudian kalau kita bicara mengenai kondisi Bu ya, tentang kondisi pembelajaran di kelas, kalau bisa dinilai dari rentang 1 sampai 10, menurut Bu Maryam tuh itu ada di level berapa Bu? Mungkin ada di level 7 ya Pak. Level 7 Bu ya. Jadi tentu kedepannya Ibu ini kan mau ada peningkatan lagi dari level itu kan. Kalau bisa ditingkatkan, harapan Ibu untuk maksimalnya itu Ibu mau di level berapa itu? Kalau harapan saya sendiri kalau bisa di antara 9 dan 10 seperti itu ya Pak. Bagus sekali. Jadi kita kembali lagi ke kegiatan yang dilakukan sama Bu Maryam Bu ya. Jadi apa aja sih Bu kegiatan Ibu itu untuk meningkatkan kemampuan anak dalam kepercayaan diri? Kemampuan seperti apa itu yang bisa meningkatkan rasa percaya diri anak? Untuk meningkatkan kemampuan anak tadi merespon, kita biasanya gunakan menerapkan dialog ataupun tanya jawab kepada peserta didik agar mereka tuh terbiasa dengan situasi tersebut, sehingga timbullah keberanian dari dalam dirinya masing-masing. Jadi kelihatannya itu udah Ibu upayakan sekali lah ya, udah banyak lah kegiatan yang Ibu lakukan dalam memajukan pembelajaran. Jadi kalau saya lihat di sini Bu, kegiatan anak ini kan tanya jawab, dialog,
kemudian tadi ada tutor sebaya. Mungkin apakah ada keterampilan lain Bu yang bisa diterapkan di kelas Ibu selain itu tadi? Ada seperti keterampilan menyampaikan pidato. Oh, menyampaikan pidato tuh. Oh, jadi itu juga baik Bu ya. Dari kompetensi ini yang Ibu harapkan atau ada kompetensi lain nggak tuh Bu yang Ibu harapkan? Atau cuma yang ini aja yang mau Ibu fixkan atau ada lagi yang pengen Ibu gali dari peserta didik supaya lebih percaya diri lagi? Yang saya harapkan ketika mereka menyampaikan pidato itu kan lebih melatih mereka sering berbicara, menyampaikan suatu pendapat, jadi lebih berani ya Pak. Jadi misalnya ada beberapa anak-anak yang suka berbicara atau ngomong aktif sekali di kelas, jadi anak ini bisa memanfaatkan untuk mendorong dan memotivasi anak yang pendiam tadi atau kurang percaya diri agar lebih percaya diri gitu. Oke, saya tangkap banyak sekali yang Ibu upayakan untuk memajukan kemajuan peserta didik dalam hal percaya dirinya Bu ya. Jadi mungkin ini kan di sekolah ini kan ada fasilitas-fasilitas nih Bu. Fasilitas apa aja tuh Bu yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi peserta didik? Fasilitasnya itu bisa dimulai dari perpustakaan, anak-anak bisa membaca, kemudian ada teknologi dengan menampilkan video pembelajaran menggunakan laptop, menggunakan infocus, kemudian bisa dengan audio seperti speaker. Jadi tadi kan yang saya tangkap ada memanfaatkan teknologi yaitu infocus Bu ya, laptop ataupun speaker, kemudian ada perpustakaan juga Bu ya. Memang saya lihat perpustakaan pun buku-bukunya tuh lumayan banyak Bu ya. Jadi sebagai salah satu sumber belajar anak gitu Bu. Jadi untuk kedepannya tuh gimana tuh Bu Ibu dalam penggunaan perpustakaan? Itu kan di perpus itu kan gimana ya Pak ya, biasanya juga ada guru yang di situ berkumpul sambil membaca buku, jadi supaya tidak terganggu kegiatan literasi anak tersebut, jadi bisa secara bergantian anak tersebut saya bawa ke kelas gitu, secara bergantian nanti datang ke perpus terus bawa ke kelas bukunya, baca di kelas, saya rasa lebih nyaman seperti itu. Oh, luar biasa kali Bu Maryam. Kalau kita bicara soal waktu nih Bu, kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama untuk mencoba merealisasikan kegiatan ataupun rencana Ibu tadi? Mungkin kira-kira 2 minggu lebih kurang. Oh, jadi baiklah Bu ya. Kalau kita berbicara kaitannya 2 minggu Bu ya. Nah, dari awal sampai dengan akhir tuh Bu ya. Kemudian tadi ada hambatan nggak tuh di kelas Bu Maryam? Kemudian Bu Maryam sudah ada memiliki rencana menurut saya sangat berdampak positif sekali untuk peserta didik Bu ya. Saya juga udah nggak sabar lah menunggu kabarnya tuh 2 minggu lagi bagaimana. Nah, kemudian kita lanjut aja Bu ya. Dari percakapan kita ini Bu, apa sih Bu yang udah Ibu dapatkan dari sesi kali ini? Yang saya dapatkan dari sharing kali ini adalah bahwa untuk meningkatkan kemampuan siswa itu diperlukan suatu kegiatan yang bisa memfasilitasi anak untuk mengembangkan kemampuan secara maksimal, baik itu kemampuan berbicara. Nah, itu bisa melalui kegiatan, salah satunya dengan kegiatan berdialog dan tanya jawab. Oke, baik sekali ya Bu Maryam. Sangat luar biasa lah program Bu Maryam ini untuk merencanakan, tadi juga sudah tepat sasaran, apalagi ini juga ada berdampak positif sekali Bu ya untuk murid-muridnya, terutama ya fokusnya ke murid kelas Bu Maryam lah ya kan. Jadi demikianlah Bu rangkaian pasca observasi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Maryam yang bersedia hadir sepenuhnya pada kegiatan sesi pasca observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.